Dia membantu ayahnya menarik uang. Apakah Anda tahu kata sandi apa yang Anda masukkan? Saldo di akun menjadi 2 kali lipat. Lalu setelah beberapa saat, meningkat menjadi 10 kali lipat. Sang ayah mendesak anak laki-laki itu untuk masuk ke dalam mobil. Jadi dia hanya harus berhenti. Hanya dalam 1 menit, saldo telah meningkat 1000 kali. Jika tidak didesak, dia masih ingin memanipulasinya. Anak laki-laki itu baru berusia 10 tahun. Tapi IQ-nya sangat tinggi. Dalam sekilas saja, dia sudah mampu mengingat tabel pengukuran mata. E, S, P, T. Dokter pun tak bisa berkata-kata. Di sekolahnya dia mampu mengerjakan soal dengan cepat. Guru menyangka dia curang. Namun hasilnya semuanya benar. Pertanyaan terakhir juga bisa ia pecahkan. Gurunya hanya bisa mengeluh lalu berbalik untuk pergi. Tapi tidak ada yang mempercayai anak itu begitu pintar. Pasalnya dia ditemukan di gunung dan dibawa ke panti asuhan. Dia kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat apa-apa, hanya ingat namanya Johnny. Pasangan ini telah menikah selama bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Jadi mereka mengadopsi Johnny. Dengan cepat mereka menemukan bahwa Johnny sangat pintar. Sang ayah mengajarinya bermain bisbol. Setelah dia memukulnya, sang ayah terkejut. Apakah itu hanya keberuntungan? Untuk memastikan, tak diduga dia memukulnya lebih jauh. Sang ayah tak percaya. Dia melempar bola dengan sekuat tenaga. Bola menghancurkan jendela rumah. Setelah kasus itu Johnny menjadi terkenal di mana-mana. Tetangga datang ke rumah dan memberikan banyak pujian. Dia anak yang pintar. Wanita itu berkata dia bisa melakukan semuanya. Dia tidak butuh bantuanku. Jadi aku tidak memiliki kesempatan berekspresi. Aku hanya dijadikan seperti objek. Tetangga mengira dia hanya membual. Dia ingin menukarkan semua asetnya dengan anak itu. Anak tetangganya merasa kasihan. Tapi dia sangat menghargai Johnny. Jadi anak laki-laki itu datang ke rumah untuk bermain game. Dia pikir skornya sangat tinggi. Tapi Johnny baru bermain untuk pertama kalinya. Tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga mendapat banyak keuntungan. Dia juga ingin menjadi cerdas seperti Johnny. Jadi Chan mengatur kontes tersebut. Semua orang senang karena Johnny akan menang. Tapi Johnny tidak tahu mengapa ibu tidak bahagia. Di saat seperti itu, dia membuat orang lain sulit mendekat. Anak tetangga mengingatkan, Anda harus membuat beberapa kesalahan kecil dan beri orang tuamu kesempatan. Johnny mengerti. Jadi dia sengaja melewatkan 3 bola. Sang ayah bertanya-tanya mengapa. Johnny juga berpura-pura marah. Ibu yang bahagia berlari untuk mengajarinya. Johnny juga tahu, aku sudah salah jadi aku meminta maaf bu. Sejak saat itu hubungan ibu dan anak menjadi dekat lagi. Suatu hari sepasang suami dan istri datang dan mengaku sebagai orang tua Johnny. Mereka datang untuk membawanya pergi. Tapi dia tidak ingat siapa itu. Pasangan ini punya foto masa kecil Johnny. Meskipun mereka tidak mau, tetapi anak itu harus kembali kepada orang tua kandungnya. Tapi anak tetangga menangis. Dia tak tega untuk mengucapkan selamat tinggal. 3 orang duduk di pesawat. Johnny tiba-tiba bertanya, apakah kalian berdua benar-benar orang tuaku? Anak laki-laki berusia 10 tahun ingin berkendara sendiri. Mereka berada di bawah kejaran FBI. Johnny bersandar pada pengalaman bermain game. Jadi dia dengan mudah menyalip. Lihat bagian depan. Dia langsung menambah kecepatan. Dia pikir mobilnya akan terbalik. Tapi saat melihat lebih dekat,
Johnny berhasil melewati mobil lain. Ini seperti keajaiban. Tidak akan ada yang percaya apa yang telah dilakukan anak ini. Lalu Johnny keluar dari kamar eksperimen militer. Mereka menjadikan Johnny bahan eksperimen. Tetapi Johnny masih memiliki perasaan manusiawi. Jenderal pikir ada masalah dengan mesin pemindai otak itu. Namun hasilnya, deteksi gelombang otak ini seperti manusia. Mereka takut hal ini bisa mengacaukan misi. Bagaimana pendapat para dokter? Ini adalah penemuan besar. Tetapi militer AS tidak berpikir begitu. Mereka menginginkan robot tanpa perasaan yang hanya bisa melawan. Jadi jenderal memerintahkan menangkap dokter itu dan menghancurkan Johnny. Dokter tahu Johnny adalah aset yang harus dijaga. Jadi dia memanggil orang tua Johnny untuk mengklarifikasi. Anak laki-laki di sebelah mengatakan, "Kau akan diubah menjadi robot." Bagaimana caranya melindungi anak cerdas seperti itu? Dokter pura-pura beristirahat, lalu menghapus semua data. Tetapi militer memeriksanya, dan mereka segera memerintahkan untuk menangkap dokter. Saat ini dokter dan Johnny pergi dari sana. Di mana-mana ada FBI yang ingin menangkap mereka. Johnny duduk di kursi pengemudi dan mengingatkan dokter untuk mengencangkan sabuk pengaman. Dia bisa mengemudi dengan terampil. FBI mengejar mereka. Kecepatannya membuat dokter ketakutan. Mereka pergi ke pinggiran kota. Di jalan ada inspeksi. FBI langsung melepaskan tembakan. Mobil bertabrakan dan dokter terluka parah. Sebelum mati dokter memberitahu Johnny bahwa dia bukanlah mesin, tapi manusia. Jadi dia lari dari kota ini dan menyusup ke kamp tentara. Meretas sistem keamanan. Menyalakan sirine peringatan yang menyebabkan seluruh pangkalan berada dalam kekacauan. Tetapi tujuan Johnny adalah menggerakkan pesawat menjauh. Pesawat mulai bergerak. Semua orang ingin tahu siapa yang mencuri pesawat itu. Pesawat segera meluncur. Tidak ada yang menyusul. Secara cepat Johnny mampu mengendalikan pesawatnya. Itu karena beberapa hari lalu, dalam perjalanan kembali, dia penasaran dan mengajukan beberapa pertanyaan. Hanya dalam sekali penjelasan, dia sudah tahu segalanya. Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Para tentara sudah siap, tepat saat sistem peledakan pesawat dinyalakan. Mereka telah mengatur waktu agar pesawat meledak. Johnny menggunakan permen karet untuk menutupi kamera. Mereka kesal karena kehilangan pesawat tempur seharga $100 juta. Hanya tersisa beberapa detik terakhir. Johnny memulai sistem lompat payung dan sukses meninggalkan pesawat terbang. Saat sampai di tempat tujuan, Johnny dengan gembira berlari menuju keluarga itu. Keluarga dan teman-teman sudah lama menunggunya. Dari sana Johnny mulai hidup bahagia. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.